Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita berada di tanggal 12 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Sebagaimana yang direncanakan, sebelum kita membahas bab yang berkaitan dengan pembahasan jimat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas pembahasan tentang jimat dari pembahasan Kitab Tauhid, insyaallah kita sedikit murojaah berkaitan dengan pembahasan tawakul atau tawakal. Karena sejatinya orang-orang yang masih mengenakan jimat atau yang semisal dengannya, sejatinya mereka ini orang-orang yang bermasalah terkait dengan masalah tawakalnya. Nah, di sini kita jelaskan bahwa tawakal yang benar itu meliputi 3 hal. Yang pertama i'tiqad, yang kedua i'timad, yang ketiga ikhtiyar. Istilah lain dari ikhtiar ini al-akhdhu bil asbab, mengambil atau menempuh sebab. Dalam bahasa kita simpelnya usaha. Dan di poin-poin inilah, jika kita memahaminya dengan sebaik-baiknya, maka mudah bagi kita untuk memahami terkait dengan pembahasan jimat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tawakal yang benar itu meliputi 3 hal ini. Pertama, i'tiqad, keyakinan. Maksudnya seorang hamba hendaknya mengetahui dengan pasti, tanpa ragu sedikit pun, bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, maka selamanya tidak akan pernah terjadi. Allah lah yang maha kuasa untuk memberikan manfaat, menolak madarat. Allah pula yang maha kuasa untuk memberi atau menahan sesuatu. Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan sebab dan menjadikan sebab itu berpengaruh. Keyakinan ini harus ada jika tawakal seseorang itu ingin dianggap sah dan benar. Kemudian yang kedua, i'timad. I'timad maksudnya adalah penyandaran. Yang dimaksud adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah semata, dengan penuh kepercayaan
dalam menyerahkan segala urusan, baik terkait dengan urusan dunia, agama, dan akhirat. Dan bersandar hati kita kepada Allah bahwa semua urusan itu tergantung kepada Allah. Jadi ada i'tiqad, ada i'timad. Nah, yang ketiga adalah ikhtiar. Ikhtiar ini juga sudah jadi bahasa kita. Istilah lainnya al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu itu mengambil bil dengan asbab, mengambil sebab, menempuh sebab, atau dengan kata lain usaha. Ikhtiar yang dimaksud adalah mengambil, menempuh sebab. Dalam istilah kita disebut usaha yang dibolehkan, diizinkan oleh syariat dalam rangka menggapai manfaat dan terhindar dari mafsadat atau madarat. Berikhtiar dalam menempuh sebab yang diizinkan oleh syariat tidaklah menghilangkan tawakal. Justru hal tersebut merupakan indikasi benar dan jujurnya tawakal seseorang kepada Allah, baik secara syariat bahkan secara akal sehat. Artinya syariat itu mensyariatkan adanya ikhtiar. Demikian pula akal sehat. Akal sehat kita juga mengarahkan kita untuk ikhtiar. Maka ikhtiar itu tidak menghilangkan ketawakalan seseorang kepada Allah. Ya justru itu merupakan bukti kebenaran tawakal. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau berkata, wa ajma'al qaum ala anna tawakkula la yunafil qiyama bil asbab fala yasihu tawakkulu illa ma'al qiyami biha wa illa fahuwa batilatun wa tawakkulun fasid. Dan kaum ulama telah bersepakat bahwasanya tawakal tidaklah menafikan ikhtiar, tidaklah menafikan menempuh sebab, bahkan tidak sah, tidak benar tawakal seseorang kecuali dengan ikhtiar. Jika tawakal tanpa ikhtiar, maka tawakal itu tawakal yang batil, tawakal yang batal, dan tawakal yang rusak. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jelas Ibu ya? Jadi yang akan menjadi fokus pembahasan kita adalah di poin yang ketiga, al-akhdhu bil asbab, bahwa tawakal yang benar itu disertai dengan ikhtiar. Namun kita mesti paham dan benar-benar mengetahui ikhtiar yang model seperti apa yang dibenarkan oleh syariat. Karena ikhtiar itu juga nanti ada yang ikhtiar haram, ada ikhtiar yang dibolehkan dan diizinkan syariat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kita akan fokus membahas tentang poin ketiga terkait dengan ikhtiar. Nah, nanti kaitannya dengan pembahasan tentang jimat. Orang yang pakai jimat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika kita tanya kepada mereka, kenapa Anda pakai jimat? Begitu ya. Maka jawabannya mesti poin ketiga ini. Apa itu? Ya ini ikhtiar. Ini ikhtiar. Kenapa kok jualannya pakai penglaris? Pasti jawabannya apa?
ini ikhtiar. Ya namanya usaha mas, begitu kan? Kita kan ikhtiar. Nah yang jadi masalah, benar nggak ikhtiar yang seperti itu? Menempuh sebab, mengambil sebab dengan jimat itu dibenarkan apa tidak dalam syariat? Nah ini yang nanti akan kita bahas. Karena tawakal yang benar itu disertai dengan ikhtiar yang benar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi penekanannya adalah bahwa ikhtiar, usaha itu tidak menafikan tawakal. Karena ternyata di dalam syariat kita disyariatkan untuk berikhtiar, untuk menempuh atau mengambil sebab. Ibu lihat di antaranya di surat Al-Baqarah. Sudah hafal surat Al-Baqarah? Alhamdulillah, nama suratnya hafal, nomor urutannya juga hafal, kan begitu. Ayat keberapa, Bu? Ayat ke-60, silakan dilihat. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam supaya memukulkan tongkatnya ke batu. Ini salah satu mukjizat Nabiullah Musa. Allah berfirman, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, yakni Allah menyampaikan kepada Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka kata Allah, kulu washrabu mir rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Karena ujian orang yang diberi limpahan rezeki itu sering berbuat jahat dan melakukan kerusakan di muka bumi. Taib, syahid atau poin yang menjadi pembahasan kita terkait dengan disyariatkannya ikhtiar. Yang mana, Bu? Dari ayat ini yang terkait dengan disyariatkannya ikhtiar, kalimat yang mana? Yang mana, Bu? Firman Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah atau pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ini ikhtiar bukan? Ikhtiar. Pertanyaannya, Allah itu mampu apa tidak? Belum. Pertanyaannya belum, jangan dulu dijawab. Allah itu mampu apa tidak? Kuasa apa tidak? Kemudian mengalirkan 12 mata air dari batu itu. Tanpa kemudian beliau, Allah Azza wa Jalla, nyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkat. Allah kuasa enggak, Ibu? Allah kuasa untuk itu. Apa yang tidak bisa oleh Allah? Tinggal bilang kun fayakun, kan begitu. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk kemudian memancarkan 12 mata air itu dengan kemampuannya sendiri, tanpa harus menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Baik. Namun kenapa di sini Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan itu tongkatmu?
pukulkan tongkatmu itu ke batu. Fanfajarat min husnata asyrata ain. Nah, disinilah hikmahnya. Allah sedang menetapkan tentang pensyariatan ikhtiar. Apa yang dimampui untuk berikhtiar, ikhtiarkan. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah. Di sini para ulama menegaskan perintah Allah kepada Nabi Musa tersebut mengandung hikmah bahwa itu adalah petunjuk dari Allah ya supaya manusia itu berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang Allah mudahkan kepada dirinya. Maka dari sinilah disyariatkannya ikhtiar. Kemudian ayat berikutnya surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa Ibu? 26. Ayat 63. Masih kisah Nabi Musa yang diperintah oleh Allah memukulkan tongkatnya ke laut. Fauhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firkin kattawdil azim. Fakana kullu firkin kattawdil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Kalau tadi kan Nabi Musa diperintah memukulkan tongkatnya atau memukul batu dengan tongkatnya. Nah, di sini Allah perintahkan pukullah laut itu dengan tongkatmu. Fanfalaqa fakana kullu firkin kattawdil azim. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Nah, pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah Allah kuasa? Apakah Allah maha mampu untuk kemudian menjadikan laut itu terbelah begitu saja dengan kekuatannya? Tentu jawabannya Allah maha kuasa untuk itu. Tapi kenapa kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan? Padahal apalah daya tongkat untuk kemudian memukul lautan sehingga terbelah menjadi jalan di tengahnya. Demikianlah hikmah ya supaya manusia itu berikhtiar. Kemudian di surat Maryam surat ke-19 ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang siapa? Tentang kisah Ibunda Maryam saat hamil tua. Allah berfirman, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan, menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Taib. Ini perintah dari Allah kepada Ibunda Maryam. Ya, saat Ibunda Maryam hamil tua. Yang dikandungnya siapa? Yang dikandungnya adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Dan saat itu tentu sebagian orang memfitnahnya. Begitu ya. Sehingga beliau bernazar untuk saum. Inni nadartu sauma falan ukallimal yauma insiyya. Bernazar untuk puasa. Maksudnya puasa dari berkata-kata. Nah, dari situ puasa itu artinya apa, Bu? Menahan. Inni nadartu lirrahmani sauma
falan ukallimal yauma insiya, ada di ayat ke-26-nya. Dia dari surat Maryam ini. Taib. Nah, ketika hamil tua, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan beliau tentu mengasingkan dirinya sehingga tetap butuh memenuhi kebutuhannya. Yang paling utama adalah makan dan minum, apalagi sedang hamil. Sedang hamil itu kan nutrisi yang dibutuhkan itu lebih besar dan lebih banyak. Kenapa? Karena berbadan dua, kata orang. Jadi apa yang dimakan oleh ibunya, maka itu pula yang diserap oleh bayinya. Dan kurma itu nutrisinya bagus. Begitu ya. Jadi ibu hamil, ya makanan yang bergizi. Makanlah yang bergizi, bernutrisi baik. Kenapa? Karena itu juga nanti yang diserap oleh bayinya. Ya jangan sedang hamil doyannya semur jengkol aja, gitu ya. Kasihan nanti mabok bayinya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, Allah perintahkan kepada ibunda Maryam, wa huzzi ilaik, dan goyanglah, hentakkan kaki. Ya wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ibu yang sedang tidak hamil dan masih sehat, masih muda, bisa enggak menggoyang pohon kurma? Bisa, Bu? Badannya yang goyang, bukan pohonnya. Pohon kurma itu simbol kekuatan, begitu ya. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Begitu kan pohon kurma itu. Akarnya kokoh menancap ke dasar bumi, gitu ya. Sedangkan cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Itu pohon kurma. Seorang mukmin itu diumpamakan seperti pohon kurma. Syajarah thayyibah, pohon yang sangat kuat. Ya kalau di kita ya mirip-mirip sawit begitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah, orang sehat saja ya berat baginya untuk menggoyang pohon kurma. Allah sejatinya maha kuasa untuk kemudian menjatuhkan kurma itu ke hadapan ibunda Maryam yang sedang mengandung salah satu di antara nabi dan rasulnya Allah. Allah kuasa untuk itu. Tapi kenapa kemudian Allah memerintahkan ibunda Maryam untuk menghentakkan kakinya menggoyang pangkal pohon kurma? Ya supaya berjatuhan ya buah kurma tersebut. Nah ini hikmahnya adalah disyariatkannya kita itu ikhtiar. Di surat Az-Zuhruf ayat 72 juga sama. Surat ke-43 ayat 72. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Untuk dapat surga itu kan mesti diikhtiarkan. Ibu punya cita-cita dunia? Ya. Saya pengen punya villa begitu ya. Buat masa pensiun, menikmati masa tua. Nanti rumahnya panggung, ada kebunnya, ada kolamnya. Kan gitu Ibu ya. Sampai sebagian ada yang menjadikannya sebagai konten. Begitu ya. Jadi satu pasang suami istri itu bikin konten, acaranya masak-masak saja, enggak ngomong, enggak apa, masak aja gitu ya. Menikmati masa tua. Di rumahnya ada kebun, ya pengen sayur kates tinggal metik.
Pengen ikan gurame tinggal nyair di balong gitu ya. Masaknya pakai tungku ya. Pakai alat-alat serba tanah. Pokoknya natural banget. Barakallahu fikum. Ada orang mungkin bercita-cita begitu. Indahnya masa tua seperti itu. Kira-kira diikhtiarkan enggak Ibu? Diikhtiarkan. 15 tahun lagi saya Ustadz pensiun. Saya sudah nabung itu. Pengen bikin pilak kayak gitu. Ada sawahnya, ada kebunnya, ada kolamnya, ada peternakannya, ada ayam petelurnya. Jadi bagaimana menghilangkan ketergantungan kepada uang? Karena uangnya sudah terlalu banyak. Barakallahu fikum. Nah, orang kayak gitu saja punya cita-cita dunia, begitu ya. Mesti diikhtiarkan, kan begitu. Nabung, dia menahan keinginan untuk beli segala sesuatu demi tercapainya apa? Keinginannya. Dia ikhtiarkan itu. Pensiunnya 15 tahun lagi tapi ikhtiarnya sudah dari sekarang. Nah, pertanyaannya, kalau untuk dunia saja seperti itu, orang bisa berikhtiar mati-matian. Kalau perlu lembur-lembur, begitu kan? Anak minta jajan yang lebih juga ditahan. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana lagi untuk istana di surga? Tentu kan harus ikhtiar. Ikhtiarnya berupa apa, Bu? Iman dan amal soleh. Bekal terbaik yakni ketakwaan. Maka surga itu akan diwariskan kepadamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau orang pengen mendapatkan istana tertinggi di surga Allah, di surga tertinggi, berarti kan mesti ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Amal soleh. Amal soleh. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan demikian seterusnya. Nah, ayat-ayat yang tadi kita bacakan, ini semuanya mengajarkan kepada kita supaya manusia itu berikhtiar. Berikhtiar dengan nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada dirinya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu." Beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan ke arah mana dia itu diciptakan. Lihat, Nabi memerintahkan kita ikhtiar dengan amal soleh. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, qala rajulun ya Rasulullah aqiluha wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal. Qala aqilha wa tawakkal. Seseorang bertanya kepada Nabi tentang untanya. Ya Rasulullah, apakah aku tambatkan untaku dan setelah itu aku bertawakal, atau aku biarkan saja, kemudian cukuplah aku bertawakal kepada Allah? Maka Nabi menjawab, tambatkan untamu itu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Berarti Nabi di sini ngajarin apa? Ikhtiar. Tawakal yang benar itu disertai dengan ikhtiar. Sama kayak ibu, Ustaz, mobil saya kunci, kemudian saya tawakal kepada Allah, atau saya biarkan tidak usah dikunci, cukup tawakal saja kepada Allah. Maka jawabannya apa? Ibu kunci dulu, ya. Sok yang mobilnya belum dikunci, kunci dari sini, gitu ya. Kan pakai remote saja, ya. Kunci dulu, baru kemudian kita tawakal kepada Allah. Jadi ikhtiar dulu. Ikhtiar. Karena beda nanti orang yang ikhtiar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan dia kemudian tawakal, dengan orang yang tidak berikhtiar, tapi dia berdalih saya sudah tawakal. Nanti kalau hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, ternyata yang mengunci mobil dan sudah bertawakal kepada Allah, bahkan dia berdoa, ternyata dicuri, ya. Orang yang teledor
tidak mengunci kendaraannya, kemudian sama-sama ternyata dicuri. Hasilnya sama-sama, toh sama-sama dicuri. Tapi akan beda nanti urusannya di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berikhtiar sesuai dengan bimbinganmu. Tapi ternyata takdirmu berkata lain. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Nah, orang yang berkata seperti itu setelah ikhtiar dan tawakal yang benar, maka dia berkata seperti itu pada tempatnya. Adapun yang tadi tidak pas dia berkata seperti itu, walaupun hakikatnya itu takdir dari Allah, tapi itu disebabkan karena kelalaiannya. Nah, begitu ibu yang dirahmati Allah. Nabi SAW juga berikhtiar. Nabi kalau safar beliau bawa bekal. Ya, ketika hijrah ke Madinah kan, siapa yang membawakan bekal untuk Nabi dan Abu Bakar? Siapa, Bu? Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Ya, putrinya Abu Bakar, sampai dikatakan beliau itu punya pemilik 2 ikat pinggang. Ikat pinggang di dunia sekaligus juga di surga. Karena ketika itu tidak ada pengikat tali untuk makanan yang akan dibawa oleh Rasulullah dan bapaknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, maka ikat pinggangnya beliaulah yang kemudian digunakan. Jadi Nabi ketika safar bawa bekal, tidak mentang-mentang Rasulullah nih, gitu ya. Masa tidak ditolong sama Allah? Tidak. Beliau tetap bawa bekal. Ketika perang Uhud, beliau pakai 2 lapis baju besi. Dan beliau juga ketika perang pakai senjata. Ya. Jadi Nabi itu kebal bacok enggak, Ibu? Tidak. Beliau pakai 2 lapis baju besi. Saat hijrah ke Madinah, beliau menyewa penunjuk jalan. Itu kan ikhtiar semuanya. Beliau dan para sahabatnya menggali parit saat perang Khandaq. Itu semua mengajari kita untuk ikhtiar. Nah, ibu yang dirahmati Allah, 3 perkara yang wajib dipahami dalam masalah mengambil sebab atau ikhtiar. Nah, ini 3 poin yang kemarin kita sampaikan. Poinnya saja gitu ya, 3. Ya. Nah, di sini kita akan jelaskan. Baik, perhatikan Bu. 3 perkara yang wajib dipahami dalam masalah ikhtiar atau mengambil sebab. Pertama, perhatikan. Sebab yang ditempuh atau sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i atau qadari. Ini salah satu di antara 2 dalil ini, dalil syar'i atau dalil hissi qadari. Terbukti secara syar'i maksudnya apa? Lihat di footnote-nya. Maksudnya syariat yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan bahwa memang sesuatu tersebut menjadi sebab terjadi atau tidak terjadinya sesuatu yang lain. Dengan kata lain, syariat telah mengizinkannya dan tidak melarangnya. Contoh, takwa merupakan sebab masuk surga. Tadi di surat Az-Zuhruf, amal yang baik, amal yang soleh itu sebab manusia diwarisi surga. Kemudian zikir merupakan sebab ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, itu kan secara syariat terbukti. Nah, satu saja ini sudah terbukti, itu sudah cukup. Walaupun mungkin secara hissiyah tidak terdeteksi ini kaitannya apa sih? Begitu ya. Misalkan Ibu ya, orang dengan zikir bisa tenang. Sudah ada belum yang menggali? Dokter misalkan atau para ilmuwan, kenapa orang zikir itu bisa tenang? Nah, kalaupun tidak ada penelitian itu, yang penting ada dalilnya secara syariat, sudah sami'na wa ata'na.
Karena itu berarti bersumber dari Allah. Allah pencipta kita, tentu Allah yang maha tahu tentang diri kita. Nah, itu terbukti secara syar'i. Atau setidak-tidaknya secara qadari. Qadari, kauni itu sama saja. Atau hissi. Maksudnya apa? Terbukti secara sunatullah. Pengalaman, logika, atau penelitian ilmiah. Bahwa sesuatu itu menjadi penyebab terjadi atau tidak terjadinya sesuatu yang lain. Contoh Bu, misalkan ada orang bikin ramuan jahe misalnya. Jahe bisa membantu meredakan apa Bu? Batuk. Secara ilmiah itu kan bisa dibuktikan. Karena di dalam jahe itu ternyata ada kandungan ini. Dan ini bisa membantu bisa membantu misalkan orang yang sedang batuk. Nah itu ilmiah. Atau obat, ibu minum obat misalkan. Ada bukti ilmiahnya. Bahwa kandungan di dalam obat ini ada kandungan ini. Kandungan ini bermanfaat misalkan untuk orang yang sedang pusing, orang yang sedang demam, dan lain sebagainya. Nah itu namanya terbukti secara qadari, secara kauni, atau secara hissi. Contoh yang lainnya, minum. Minum itu merupakan sebab menghilangkan haus. Ibu haus, minumlah. Gitu kan? Minum. Dan secara qadari, kauni, minum itu menghilangkan haus. Makan itu sebab kenyang. Kan gitu. Nah, sebab qadari ini ada yang halal, ada yang haram. Tidak semuanya halal. Yang halal contohnya ketika orang misalkan ingin berprestasi, maka dia rajin belajar, jelas. Ingin hafal Quran, maka dia rajin menghafal dan rajin murajaah. Taib. Nah ada juga yang haram. Contoh, ada orang ingin kaya. Dia rajin korupsi misal. Terbukti enggak ibu secara hissiyah, kauniyah, qadariyah? Terbukti enggak orang korupsi itu kaya? Terbukti Bu? Terbukti. Tapi itu sebab yang halal atau sebab yang haram? Jelas haram. Ada orang pengen punya anak. Sebab yang halal apa? Nikah. Ada enggak sebab yang haram? Ada. Namanya zina. Terbukti memang menghasilkan anak. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Nah itu secara qadari kauni. Jadi ini poin pertama. Bahwa ikhtiar yang ditempuh harus terbukti secara syar'i atau minimalnya secara qadari. Kalau terpenuhi satu saja, misalkan terpenuhi secara syar'i ya sudah. Berarti kita sudah selamat di poin pertama ini. Atau secara syar'i tidak ada. Ya, tapi secara qadari kauni terbukti secara ilmiah. Ibu ada enggak dalilnya? Kalau misalkan ibu pusing harus minum bodrek. Ada ayatnya, ada hadisnya? Tidak ada kan? Di zaman Nabi enggak ada bodrek. Tapi dia secara qadari misalkan terbukti. Ya tidak ada masalah. Berarti secara qadari terbukti dan dia halal, kandungannya misalkan pada halal. Zat-zat yang dikandung dalam obat itu halal. Maka berarti kita selamat di poin pertama ini.
Bisa dipahami Ibu? Bisa dipahami? Kalau tidak paham, tidak saya lanjut ini. Paham ya? Taib. Yang kedua, terkait dengan ikhtiar, hati tidak boleh bergantung, tidak boleh bersandar kepada sebab. Sebab itu maksudnya ikhtiar tadi. Hati kita jangan bersandar kepada ikhtiarnya, kepada usahanya, kepada sebabnya. Namun bersandarlah hanya kepada pencipta sebab. Siapa pencipta sebab itu, Ibu? Allah Azza wa Jalla. Ibu minum obat, kata orang ini obat mujarab. Harganya 1 kapsul 1 juta rupiah. Belinya di Singapura. Begitu ya. Ini tokcer, mujarab. Boleh enggak hati kita bersandar ke obat ini? Tidak boleh. Tapi bersandarlah kepada pencipta sebab, Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ada orang yang meraciknya, semua bahannya, bahkan orang yang meraciknya itu ciptaan Allah. Berarti bersandarnya hanya kepada Allah, pencipta sebab. Nah, orang yang bersandar hatinya kepada Allah, ketika kemudian dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dia tidak akan kecewa. Tetap tenang. Kenapa? Karena dia bergantung hatinya kepada Allah. Tadi, i'tiqadnya benar bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi yang menciptakan obat. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Nah, orang itu dikatakan terindikasi hatinya bergantung kepada sebab. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka dia ngomel-ngomel. Obat apaan ini? Sudah beli mahal-mahal, tetap saja saya tidak sembuh. Nah, berarti itu ada indikasi hati Anda itu bergantung kepada sebab, bukan kepada Allah. Bisa dipahami Ibu? Nah, ini penting ini. Karena kita sering di sini ini keliru. Ya Ibu. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ini poin yang juga tidak kalah pentingnya. Tiga-tiganya penting. Sebesar dan sehebat apapun sebuah sebab, tetaplah berkeyakinan bahwa berpengaruh atau tidaknya sebab itu hanya bergantung kepada takdir, bergantung kepada kuasa serta izin dari Allah. Contohnya pernah kita singgung, api itu sebab terbesar untuk melenyapkan sesuatu, kan begitu Bu? Tapi ketika Allah tidak mengizinkan, maka api itu tidak bisa membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu. Padahal ya semua orang paham api itu sebab terbesar untuk melenyapkan sesuatu dengan cepat. Mereka ingin lenyap Nabi Ibrahim ini. Tapi Allah tidak mengizinkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Dan jadilah engkau penyelamat bagi hambaku Ibrahim. Maka kemudian api itu tidak berpengaruh. Malah menjadi dingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Bisa dipahami 3 poin ini Bu? Nah ini yang kemarin kita maksud. 3 poin terkait dengan bab ikhtiar. Ya, kita ulangi, sebab yang ditempuh, yang diambil itu harus terbukti secara syar'i atau qadari. Kemudian yang kedua, hati tidak pernah bergantung, bersandar kepada sebab, tapi bersandar hanya kepada pencipta sebab. Yang ketiga, sebesar dan sehebat apapun sebuah sebab,
tetaplah berkeyakinan bahwa berpengaruh dan tidaknya sebab tersebut hanya bergantung kepada takdir, kuasa dan juga izin Allah. Bisa dipahami, Ibu? Ibu kedinginan. Apa ikhtiarnya, Bu? Ada orang kedinginan pakai jaket, pakai selimut tebal, gitu. Kan begitu. Cara menghilangkan dingin itu kan banyak. Ya. Memeluk suami orang, bisa hilang dinginnya, Bu? Bisa. Tapi benar enggak itu? Ikhtiar yang benar enggak? Ikhtiar yang salah. Haram itu. Ya. Kalau suami sendiri, halal dan thayyib, gitu kan? Kan begitu. Paham ya? Obat sakit gigi banyak enggak? Banyak ya. Ada orang satu datang ke dokter gigi karena dia sakit gigi, dikasih resep, kasih obat supaya hilang ya sakit giginya. Yang satu datang ke dukun. Kata dukun, nanti ibu bangun tidur, pipis pertama yang keluar ya itu jadikan untuk kumur-kumur gitu ya. Dua-duanya kan ikhtiar, Bu. Mana yang diridhoi Allah? Ikhtiar yang pertama kan, dia datang ke ahlinya, spesialis gigi. Dikasih resep yang sesuai dengan penelitian ilmiah para pakar spesialis ya, racikan obat. Dibuktikan secara ilmiah, jelas. Yang kedua tadi sakit gigi datangnya ke dukun, sudah salah Anda, salah alamat. Gitu. Makanya disesatkan. Ya. Dan air kencing itu kan najis. Setiap yang najis itu haram dikonsumsi. Nah itu Ibu. Banyak orang ikhtiar tuh banyak. Ya. Yang jadi masalah ikhtiar Anda itu sesuai enggak dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada orang misalkan suaminya mau di PHK bulan depan. Mau di PHK bulan depan. Biasa yang ikut uring-uringan siapa? Istrinya. Ustaz, suami saya mau di PHK, gimana nanti saya makan? Ya. Begitu kan Ibu? Sebagian orang begitu. Nah itu indikasi berarti dia bersandar kepada siapa? Kepada ikhtiar. Disangkanya ya bahwa yang memberi rezeki itu perusahaannya. Siapa yang memberi rezeki Ibu? Allah Azza wa Jalla. Perusahaan itu kan ikhtiar, wasilah. Artinya kalau orang di PHK dari satu tempat, kan masih ratusan perusahaan yang bisa nambung dia. Masih ratusan peluang untuk kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah ini bukti ya bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak ketergantungan hati manusia kepada sebab, kepada ikhtiarnya. Dan itu berbahaya. Berbahaya sekali. Maka perhatikan penjelasannya di halaman terakhir. Yang dituntut adalah 3 poin tadi kita penuhi. Pertama, ikhtiar yang kita lakukan itu terbukti secara syariat atau setidak-tidaknya secara qadari. Qadari yang halal dan thayyib. Yang kedua tadi, hati kita bergantung hanya kepada Allah, pencipta sebab, bukan kepada sebab. Yang ketiga, tetap berkeyakinan bahwa sehebat apapun sebab, berpengaruh dan tidaknya itu kuasanya Allah. Atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi. Nah, yang dituntut 3 poin ini semuanya terpenuhi. Kalau kita dalam berikhtiar memenuhi 3 poin tadi,
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka insya Allah kita akan digolongkan sebagai mukmin muwahhid, mukmin yang bertauhid kepada Allah. Baik. Rincian yang kedua tentang hukumnya. Jika kriteria pertama saja yang tidak terpenuhi, berarti poin kedua, poin ketiga dia penuhi. Dia bergantung hatinya kepada Allah bukan kepada sebab. Kemudian dia yakin bahwa sebab itu berpengaruh tidaknya dengan izin Allah. Tapi sebab pertama dia tidak memenuhinya. Yakni sebab yang diambil itu tidak terbukti secara syar'i atau secara qadari. Maka jika poin pertama yang tidak ada, berarti dia dihukumi syirik kecil. Contohnya apa, Bu? Iya, yang pakai jimat itu. Yang pakai jimat. Yang dagang pakai penglaris. Kalau kita tanya, Ibu kenapa dagangnya pakai jimat-jimat begini? Ya ini ikhtiar saja. Saya yakin kok yang ngasih rezeki itu Allah, bukan jimat ini. Yang ngasih rezeki itu Allah. Saya juga tahu ya, dagang itu sehebat apapun, seahli apapun kita dalam berdagang, kalau Allah tidak mengizinkan kita dapat rezeki, ya nggak ada rezeki itu. Dia yakin dengan itu, tapi masih pakai jimat sebagai ikhtiar. Nah, ini dihukumi syirik kecil. Kenapa? Karena syariat tidak mengizinkan itu. Taib. Bagaimana secara qadari? Secara qadari juga tidak terbukti. Apa kemudian buktinya? Apa kaitannya? Apa sebab akibatnya? Kalau orang pakai jimat pasti laris dagangannya. Enggak ada. Ya. Ada rajah-rajah yang disimpan di dinding depan, bagian dalam. Rajah-rajah. Apa itu kaitannya dengan laris dagangan? Enggak ada. Dia bukan resep bumbu. Dia juga bukan apa-apa, hanya tulisan raja. Berarti secara syar'i jelas tidak terbukti, secara kauni qadari juga enggak ada sangkut pautnya. Nah, itu syirik kecil. Bisa enggak syirik besar di poin ini? Bisa. Kalau kemudian ada unsur pengabdian kepada selain Allah. Untuk dapat jimat itu misalkan dia harus semedi dulu ya, 3 hari 3 malam di gua tengkorak misalkan. Gitu ya. Enggak sholat, enggak apa, dia harus sesaji baru dapat jimat itu. Nah, kalau sudah ada unsur pengabdian kepada selain Allah seperti itu, ya, itu bisa jadi syirik besar. Nah, selama tidak seperti itu, ya syirik kecil. Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal hakikatnya dia bukan sebab. Baik secara akal, secara syar'i juga demikian, enggak ada hubungannya. Ya. Yang berikutnya, jika kriteria yang ada terpenuhi, namun dengan sebab qadari yang haram. Jadi tiga-tiganya ada. Sebab qadari ada, kemudian dia bersandar hatinya kepada Allah ada, kemudian dia yakin bahwa berpengaruh dan tidaknya ikhtiar itu dengan izin Allah. Namun yang dia tempuh ternyata sebab qadari yang haram. Maka itu termasuk kemaksiatan, bukan kesyirikan. Contohnya siapa, Bu? Yang korupsi tadi. Korupsi secara penelitian, pengalaman, orang korupsi itu bisa kaya. Tapi dia sebab yang haram, sebab kauni yang haram. Maka itu maksiat. Tidak sampai kepada kesyirikan.
Kemudian jika perkara kedua yang tidak terpenuhi, perkara kedua itu maksudnya poin kedua dari 3 poin yang tadi kita bahas. Jika perkara kedua yang tidak terpenuhi, maka dihukumi syirik kecil, dan itu termasuk syirik khafi. Tadi ya, orang yang bersandar kepada sebab, hatinya bersandar kepada sebab, walaupun sebabnya terbukti secara syar'i, terbukti secara kauni. Tapi kalau hatinya bergantung kepada sebab tersebut, maka itu masuk kategori syirik kecil atau syirik khafi, tersembunyi, karena terkait dengan ketergantungan hati. Nah, yang mengerikan jika yang ketiga tidak terpenuhi, maka ini hukumnya bukan syirik kecil lagi, tapi dia syirik besar. Kenapa? Karena berarti dia telah meyakini ada pencipta selain Allah, yang kemudian punya pengaruh, memberikan atau kuasa memberikan pengaruh terhadap sebab atau menahan pengaruh dari sebab. Barakallahu fikum. Kalau ketiga-tiganya tidak terpenuhi, ya apalagi, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita terapkan dengan orang yang pakai jimat. Orang yang pakai jimat, ibu yang dirahmati Allah, minim-minimnya dia ada di syirik kecil. Jadi ngeri itu pakai jimat itu. Minim-minimnya dia ada di syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia aslinya bukan sebab. Tidak terpenuhi kriteria pertama. Secara syariat tidak diizinkan, ya. Secara kauni qadari juga tidak ada penelitian ilmiahnya. Tidak ada. Orang nyelipin raja di dompet. Apa kaitannya dengan laris dagangan? Kaitannya dengan karisma? Itu kan sugesti aja, ibu ya. Itu sugesti saja. Artinya supaya orang itu punya ketergantungan kepada jimat itu. Kan ya diantara tipuan manusia, ya aslinya setan dari bangsa manusia. Biasanya dipakai orang-orang anak-anak muda zaman sekarang. Dia pengen nembak nembak gebetannya katanya gitu ya. Pengen nembak pacarnya nggak berani-berani. Akhirnya dikasih sesuatu sama temannya. Ini jimat ini dari Gunung Merapi gitu. Ternyata cuma seonggok batu begitu. Ya. Kamu nanti kalau mau nembak, ini disakuin di sakumu. Nanti aura kamu akan keluar. Gitu. Kan begitu ibu. Akhirnya dia sakuin itu. Nah, itu kan sugesti saja. Waktu dia nggak berani kan nggak bawa apa-apa. Tapi ketika ada batu ini, batu jimat, ya di sakunya, padahal itu batu dari pinggir jalan saja, gitu kan. Akhirnya tersugesti dia, jadi berani. Oh iya ya, mujarab ini batu jimat ini. Ya padahal sugesti saja. Nah intinya apa? Supaya orang itu punya ketergantungan kepada jimat itu. Dan ini berbahaya. Ya ini rekayasanya syaitan. Ya kan ibu? Makanya apa jimat-jimat itu apa coba? Sebab akibatnya, kaitannya apa? Enggak ada. Saya alhamdulillah ya, walaupun bukan orang Pertamina, pernah menduduki ya, rumah dinas pegawai Pertamina gitu. 2 tahun kalau tidak salah gitu ya. Dulu kan di masjid, saya di masjid di depan Persiba itu kan ada tuh perumahan. Itu untuk golongan-golongan 7, 6 begitu ya. Kalau yang gede kan itu golongannya golongan tinggi. Nah,
Alhamdulillah dikasih kesempatan masuk. Ya, pas saya masuk itu entah itu rumah bekas siapa. Itu banyak jimat bergelantungan. Ya. Itu ada kamar inti, kamar besar, kamar kecil, ruang tamu, ruang tengah. Kemudian ada dapurnya, ada gudangnya, ada WC-nya. WC-nya ada 2, gitu ya. Saya periksa dulu semua sebelum dimasuki itu. Ada minyak mentah digantung-gantung, ibu pakai botol. Ya. Itu apa namanya? Ya jimat. Kalau bukan jimat apa? Itu di semua sudut, di ruang tamu ada, di ruang tengah ada, di kamar utama ada, di kamar kecil ada, di gudangnya ada, di dapurnya ada, di toiletnya ada, di kamar mandi. Ya mungkin namanya pegawai minyak gitu ya, jadi jimatnya dari minyak. Katanya itu minyak bumi mentah apalah namanya. Ya, sekarang ibu, apa itu hubungannya minyak-minyak yang digantung-gantung itu dengan tolak bala? Ada hubungannya ibu? Wong cicak saja masih bisa lewat di situ. Ya. Ya kita jatuhin, kita turunin, kita pecahin, nggak ada apa-apa tuh. Jadi sebetulnya dibodohi manusia itu sama siapa? Sama syaitan. Baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Nah itu. Kita cabut, kita bedol, kita pecahin. Bismillah, nggak ada apa-apa. Gitu ya. Artinya apa kaitannya jimat ini dengan tolak bala, dengan datangnya aura atau apapun istilah mereka? Tidak ada. Ya. Maka orang-orang yang masih menggunakannya, minim-minimnya mereka terjatuh ke dalam syirik kecil. Barakallahu fikum. Nah, demikian ibu, semoga bisa dipahami. Nah, terkait dengan pertanyaan yang lalu tentang gelang kesehatan. Gelang kesehatan, cincin kesehatan, kalung kesehatan, apapun itu ya, genggek kesehatan. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Dari pemaparan tadi, ibu bisa jawab gak? Kalau ibu paham bisa jawab. Lebih khusus terkait dengan poin pertama tadi. Bisa jawab ibu? Karena pemaparan kita kali ini itu juga untuk memahamkan ibu supaya bisa jawab pertanyaan tadi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal. Ada nggak dalilnya di Quran atau di hadis? Ada nggak? Bahwa siapa yang demam, siapa yang sakit, pakailah gelang, pakailah kalung. Nggak ada kan? Berarti satu lagi tuh kesempatannya untuk bisa menempuh poin pertama, yakni terbukti tidak secara kauni qadari. Ada bukti ilmiahnya enggak itu, gelang-gelang itu, kalung-kalung itu? Ada enggak bukti ilmiahnya? Kalau bukti ilmiah berarti dari orang-orang yang memang bergelut di dunia ilmiah. Di dunia kesehatan, ilmu kesehatan. Ada enggak ibu? Misalkan dokter seluruh dunia, ikatan dokter seluruh dunia mengeluarkan keputusan secara resmi tentang gelang ini, bahwa gelang ini mengandung bla 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 bla, dijelasin gitu ya. Dan ini bermanfaat untuk kesehatan, yang rematik, yang sedang kolesterol, yang sedang tensi. Ada enggak bukti ilmiah seperti itu? Nah, itu perlu didatangkan. Bukan bukti dari tukang jualannya. Kalau orang jualan itu, oh bisa saja ibu. Namanya juga
jualan. Gimana dia bisa laris dagangan? Kan begitu. Ini tasbih mujarab katanya gitu. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Lihat, kalau dimasukkan ke air putih berubah airnya jadi merah. Kan begitu Ibu? Ya, ini harganya murah saja 5 juta. Padahal itu bikinan dari kayu secang. Gitu kan? Namanya tukang dagang. Ya iyalah, kalau kayu secang itu kan dicelupin air panas, berubah enggak airnya? Berubah. Kayu merah itu Ibu, yang biasa dipakai wedang gitu. Ya, namanya orang jualan. Nih, kiswah Nabi, gitu ya. Siapa yang cium nanti dapat berkah. Ya. Satu kali cium 100.000, jamaahnya ada 100. Nah, ini bisnis saja. Ternyata dia pesan online di Shopee ada, gitu ya. Namanya orang jualan. Jadi bukti ilmiah itu bukan yang dari jualan, tapi dari orang yang memang spesialis di bidang itu, ilmu kesehatan. Ada tidak Ibu? Kalau tidak ada, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka para ulama menasehatkan jangan pakai. Jangan pakai. Nah, sekarang gelang-gelang itu, gelang-gelang, kangkalung, begitu ya. Yang katanya ada orang misalkan membentangkan tangannya 2 ke kanan dan ke kiri. Sebelum pakai kalung, ya, tangannya ditarik ke bawah, ikut dia ke bawah. Ketika pakai kalung katanya jadi kuat, tahan. Nah, itu apa bukti ilmiahnya apa? Begitu kan? Kan kalau ngiklan kayak gitu bisa saja kan Ibu? Ya, apalagi zaman sekarang, zaman rekayasa media kan begitu. Orang yang jerawatnya banyak saja bisa jadi glowing, begitu kan? Nah, itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan secara ilmiah. Dan pertanyaan serupa ini pernah ditanyakan kepada para ulama besar. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada tentang itu. Kemudian fatwanya Syekh bin Baz. Barakallahu fikum. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau memang terbukti secara ilmiah, para ahli kesehatan sudah menyepakati itu semua, maka pada dasarnya tidak ada masalah sebagaimana terapi-terapi yang lainnya. Yang penting 2 poin berikutnya dia penuhi. Dia bergantung hatinya hanya kepada Allah, jangan kepada kalung itu. Kemudian dia tetap berkeyakinan sehebat apapun ini semuanya dengan izin dan kuasa Allah, ya. Tapi bisa enggak mendatangkan bukti ilmiahnya? Ya, beda dengan bekam, beda dengan habas sauda, itu ada secara syariat. Dalil syar'inya ada. Maka kalaupun ilmiahnya tidak ada, ketika dalil syar'i sudah ada itu sudah cukup. Tapi kalau di syariat tidak ada, maka kesempatannya hanya satu, secara kauni buktikan. Secara ilmiah, secara penelitian buktikan. Kalau ada, silahkan gunakan. Tapi kalau meragukan, maka berlaku sabda Nabi, da' ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan tempuhlah apa yang meyakinkanmu. Karena tadi Ibu ya hati-hati dari penipuan. Apalagi harganya jutaan rupiah. Ya. Disangka katanya ini kalung ini mengandung magnet dari dasar bumi ke-7 misal. Siapa yang nyarinya ke dasar bumi ke-7? Nah, itu harus dibuktikan dulu. Ya. Kalau Ibu, iya saya merasa segar ketika pakai ini, bisa jadi itu sugesti, bukan penyakitnya yang hilang. Ya.
Nah itu dibuktikan dulu, dibuktikan. Terbukti enggak secara ilmiah? Kalau terbukti secara ilmiah, alhamdulillah silahkan. Namun nasihatnya para ulama ya, itu meragukan. Bukti ilmiahnya meragukan apakah iya seperti itu. Ya, sehingga banyak sekali para ulama yang kemudian mengingatkan umat ini untuk menjauhi model-model pengobatan seperti itu. Ya, karena minimalnya meragukan apa iya terbukti mengandung zat-zat tertentu sehingga bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pengobatan Islam sejatinya sudah sangat cukup, gitu ya. Kita punya bekam, kita punya ruqyah syar'iyah, kita punya habbatus sauda, kita punya zam-zam, kita punya kurma ajwa 7 butir tiap pagi, ya kan Ibu? Apalagi Bu? Minyak zaitun, begitu ya, asal madu, ya. Dan pada dasarnya Ibu, makanan-makanan yang dikonsumsi Nabi itu sekaligus obat. Orang itu kalau makanannya halal, thayyib, bernutrisi, sejatinya dia tidak butuh obat. Tidak butuh obat. Lihat makanan-makanan yang disukai Nabi, gitu ya. Kurma itu disepakati oleh para ahli, ya, nutrisinya sangat lengkap, gitu ya. Kalaupun ada manisnya manis yang bermanfaat. Bekam, begitu ya. Bekam ini luar biasa, ya, kalau dilakukan dengan baik dan benar, itu masya Allah. Dan hal-hal yang lain yang memang disampaikan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi. Zam-zam juga bagus, yang penting zam-zam asli, ya, jangan zam-zam palsu. Barakallahu fiikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup ya, sudah 11:30, kurang dikit. Ibu bisa dipahami yang disampaikan? Ada gambaran ya. Jadi kalau kita ikhtiar itu ya bertanya dulu. Bertanya ke diri sendiri, ini benar enggak ya ikhtiar saya ini? Gitu ya. Memenuhi kriterianya tidak dari 3 poin yang tadi itu. Supaya apa? Supaya ikhtiar kita itu diberkahi Allah. Ya, penuhi 3 poin tadi ya, supaya ikhtiar kita diberkahi Allah. Walaupun mungkin hasilnya sedikit tidak ada masalah. Yang penting Allah berkah, Allah memberkahi dan Allah meridhoi. Ikhtiar kita ini benar-benar diberkahi Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sebentar lagi Ramadan Ibu ya. Ramadan ada pelajaran enggak? Nanti tolong dikabari ya, karena kita sedang nyusun kegiatan. Untuk kegiatan Ramadan seperti apa? Nanti kalau ada informasi tolong disampaikan untuk panitia pengajiannya supaya kita kondisikan. Ya. Kalau libur juga ya diinformasikan. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.